Shalom Alaikum. Shalom. Kita akan terus masuk dalam pujian penyembahan. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, pastikan malam ini kita jangan rasa tegang ya, karena malam ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau membebaskan diri kita untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem. Mari kita bersama-sama katakan Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejagat, ku bawa berita sejagat, ku bawa berita sejagat, ku bawa berita, berita, berita sejagat, ku bawa berita sejagat, ku bawa berita sejagat, ku bawa berita sejagat, ku bawa berita, berita, berita sejagat. Nyanyi bagi Dia lagu baru, mari menari bagi Dia, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru. Mana gerakannya? Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Mari buat gerakan Anda. Ya, kita bebaskan. Gerak ke kiri ke kanan. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Semua angkat suaramu, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Come on. Allah besar dan layak dipuji. Mari semua katakan bersukacitalah. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Mari semua bersukacitalah. Mari angkat suaramu bersama-sama. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Mari semua katakan dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, akan hancurkan musuh. Kita nyanyi suara kemenangan, Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya
menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, dan hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, dan hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, Dialah Raja kita, amin. Dialah Tuhan kita yang luar biasa, amin. Haleluya, haleluya, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Semua dipersilakan duduk. Jadi untuk memulai acara malam ini, kita biasanya dalam tradisi orang Yahudi, mereka seorang ibu akan menyalakan lilin di hadapan kita. Jadi setelah itu menandakan bahwa permulaan untuk perayaan Paskah Sidar akan bermula. Doa berkat, berbahagialah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk menyalakan cahaya Yom Tov. Jadi kamu sediakan cawan yang pertama. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang menciptakan buah anggur. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena telah memberikan kami pemberian perayaan ini untuk bersukacita dan beristirahat dalam kegembiraan sempena hari Paskah sebagai perayaan pembebasan kami, hari perhimpunan kudus untuk mengingati keluaran kami dari Mesir. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang telah menjaga kami, menopang kami, dan membolehkan kami untuk mencapai musim ini. Jadi Anda boleh minum anggur yang pertama.
Ini tentang cerita kisah Paskah. Kita akan mendengar beberapa soalan dan kita akan memberi respon, dan selepas itu saya akan menjelaskan maksudnya. Bangkitlah di Mesir seorang Firaun yang tidak tahu amalan apakah yang Yusuf telah lakukan di negara itu. Demikianlah ia memperhambakan orang Yahudi dan membuat kehidupan mereka sukar melalui perhambaan dan penghinaan. Ini merupakan asas bagi istirahat Paskah yang kita peringati dengan ucapan yang berbeza malam ini. Mengapakah malam ini berbeza dengan malam yang lain? Pada malam yang lain kita makan roti, tetapi pada malam ini, mengapa hanya makan roti tidak beragi saja? Pada malam yang lain, kita makan herba atau apa-apa sayuran saja. Tetapi pada malam ini, mengapa hanya makan herba yang pahit? Pada malam yang lain, kita tidak mencelup roti pun, tetapi pada malam ini, mengapa kita mencelup roti 2 kali? Pada malam yang lain, kita makan dalam berbagai cara, tetapi pada malam ini, mengapa kita duduk keliling meja bersama dalam kedudukan bersandar? Itu adalah beberapa pertanyaan yang dikemukakan karena pada malam-malam yang lain cara jamuan mereka itu biasa-biasa saja, tetapi pada malam Paskah itu berbeza sekali. Jadi kita memberi respon, kita akan menjawab atau membaca bersama-sama semua. Kita dahulu adalah hamba Firaun di Mesir, dan Allah telah membawa kita keluar dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Jika Allah tidak membawa nenek moyang kita keluar dari Mesir, kita dan anak-anak kita serta cucu-cucu kita masih tunduk kepada Firaun di Mesir. Walaupun kita semua telah tua dan bijak serta mahir dalam Taurat, kita mesti diperintahkan untuk memberitahu kisah keluaran dari Mesir. Lebih banyak kita bercerita mengenai keluaran dari Mesir, semakin terpujilah kita. Walaupun orang-orang Yahudi mengalami perhambaan kejam di Mesir, Allah memilih Musa untuk memimpin mereka keluar untuk pembebasan. Musa menemui Allah dalam belukar yang terbakar, dan kemudian kembali ke Mesir untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Dia menuntut kepada Firaun agar membiarkan bangsa Yahudi itu pergi. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya dan tidak membenarkan orang Yahudi untuk pergi. Oleh itu Tuhan menurunkan 10 tulah kepada mereka. Jadi ada 10 tulah yang Tuhan turunkan di Mesir untuk menghukum orang Mesir karena mereka berkeras, khususnya Firaun berkeras untuk tidak membebaskan umatnya. Jadi 10 tulah itu yang pertama darah, kedua katak, ketiga nyamuk, keempat lalat, 5 penyakit sampar ternak, 6 bara, 7 hujan ais, 8 belelang, 9 gelap gelita, 10 kematian anak sulung. Sehingga dengan pembunuhan anak sulung,
Firaun membenarkan orang Yahudi untuk meninggalkan Mesir. Orang Yahudi meninggalkan Mesir dengan kelam kabut, dan oleh itu adunan tepung mereka tidak mengembang. Mereka makan roti tidak beragi, mezza. Apabila Firaun mengubah pikirannya dan mengejar orang Israel, Tuhan membelah Laut Merah sehingga membolehkan orang Israel menyeberangi laut tersebut dengan selamat. Apabila orang Mesir menyeberangi laut itu, ia kembali kepada keadaan asal, dan tentara Mesir yang kuat itu pun mati lemas. Jadi ini kisah yang terdapat dalam Keluaran ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sehingga itulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung daripada manusia dan binatang. Setelah itu Firaun mengizinkan, tetapi kemudian mengejar orang Israel. Tetapi ketika mereka coba menyeberang Laut Teberau, laut itu tertutup semula dan semua askar itu, orang Mesir, mati lemas. Jadi ada beberapa penjelasan mengenai simbol Paskah. Yang pertama, korban Paskah. Korban Paskah yang mewakili tulang kaki atau bit panggang mengingatkan kita tentang Allah yang melewati rumah-rumah orang Israel ketika tulah yang ke-10 diturunkan kepada orang Mesir setelah orang Israel mempersembahkan korban Paskah. Jadi ada darah domba yang ada dipalitkan di ambang pintu, sehingga pada malam malaikat maut mengelilingi seluruh Mesir. Rumah yang ada darah domba itu, malaikat maut tidak masuk ke dalam rumah itu dan lalu membunuh anak-anak yang ada di sana, anak sulung. Tetapi rumah yang tiada tanda darah anak domba itu, malaikat maut akan masuk dan membunuh anak sulung. Kedua, roti tidak beragi, mewakili keadaan kelam kabut keluaran dari Mesir ketika orang Israel meninggalkan Mesir secara terburu-buru sehingga adunan dough mereka belum mengembang. Jadi malam ini kita akan makan roti tidak beragi. Jadi kisah itu diambil dari sini ya, dalam keadaan pada malam mereka mempersembahkan anak domba, darah itu dipalitkan di atas ambang pintu. Pada malam yang sama mereka akan keluar dari Mesir secara terburu-buru sehingga adunan dough atau tepung mereka itu belum kembang, dan itulah yang disebut sebagai roti tidak beragi. Ketiga, sayur pahit. Ini mengingatkan kita tentang keperitan dan penyiksaan orang Israel semasa mereka menjadi hamba kepada orang Mesir. Jadi inilah ketiga-tiga bahan yang ada dalam perjamuan Paskah orang Yahudi yang disebut sebagai seder, dan ada 3 perkara penting di situ: korban Paskah, roti tidak beragi, dan sayur pahit. Jadi masing-masing itu mewakili apa yang dialami oleh orang Israel ketika mereka berada di Mesir, sehinggalah mereka dibebaskan. Jadi kita akan menyimpulkan bagian maksud daripada sidar. Tradisi ini mengajar kita bahwa dalam setiap generasi kita harus melihat diri kita sendiri seolah-olah kita telah keluar dari Mesir. Oleh itu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Allah yang melakukan semua keajaiban itu untuk generasi pada masa lalu dan juga generasi pada masa sekarang.
Kita akan membaca Mazmur untuk memuji Allah karena Dia telah membawa kita keluar dari Mesir. Jadi bersama-sama kita baca Mazmur 114. Semua, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan, hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gementarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Jadi sediakan cawan yang kedua. Berbahagialah engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang menciptakan buah anggur. Sekarang kita boleh minum cawan yang kedua. Berbahagialah engkau Tuhan Allah kita, kami Raja Allah semesta, yang menyucikan kami dengan perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mencuci tangan kami. Jadi sediakan kamu punya roti. Berbahagialah engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang membawakan roti ke dunia. Jangan dulu makan ya. Berbahagialah engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang menyucikan kami dengan perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk makan mezza. Jadi sekarang Anda boleh makan. Kasih habis ya. Memang tawar rasanya.
Sudah habis? Rangup kan? Kita teruskan dengan ucapan syukur. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang menanggung seluruh dunia dengan kebaikan, rahmat, kasih setia, dan belas kasihan. Engkau memberi makan kepada semua karena limpah kurniamu yang kekal abadi. Oleh sebab kebaikanmu yang besar, kami tidak kekurangan suatu apapun, dan kami tidak akan kekurangan makanan demi namamu yang besar. Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu dan melakukan apa yang baik untuk semua, serta menyediakan makanan untuk semua makhluk ciptaanmu. Berbahagialah Engkau Tuhan yang menyediakan untuk semua. Tuhan dan juga Allah nenek moyang kami, ingatlah kami pada hari Paskah ini, dan berkatilah kami dengan kebaikan dan rahmat untuk kehidupan kami yang aman dan bahagia. Kami berdoa agar Engkau yang memberikan keamanan di surga, juga memberikan kedamaian atas kami, seluruh Israel, dan semua manusia. Bersama-sama kita katakan, amin. Jadi sediakan anggur yang ketiga. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kita, Raja alam semesta, yang menciptakan buah anggur. Jadi Anda boleh minum sekarang. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di sini tentang perjamuan Tuhan. Nah, ini setiap minggu semasa kebaktian kita ada perjamuan suci. Roti dan air anggur. Roti itu melambangkan tubuh Kristus. Air anggur itu melambangkan darah Kristus. Jadi ini ada persamaannya dengan apa yang berlaku kepada orang Israel yang berada di perhambaan, yang berada di Mesir. Pada malam sebelum mereka dibebaskan, tulah yang ke-10, itu tulah anak sulung. Tulah anak sulung, setiap anak sulung baik manusia maupun binatang akan mati.
Dan pada malam itu, setiap keluarga orang Israel, mereka diperintahkan untuk mengorbankan domba, seekor anak domba, lalu darahnya itu dipalitkan di atas ambang rumah mereka. Karena pada malam itu malaikat maut akan lalu. Barang siapa tidak meletakkan darah pada ambang pintu, artinya malaikat maut itu akan masuk ke dalam lalu membunuh setiap anak sulung. Jadi di Mesir pada waktu itu hanya orang Israel sahaja, anak sulungnya baik binatang maupun manusia tidak ada yang binasa karena ada darah anak domba yang dipalit di atas ambang rumah mereka. Sebaliknya semua orang Mesir yang tidak ada tanda itu, tidak ada darah anak domba pada ambang rumah mereka, mereka kematian anak sulung, termasuk raja sendiri. Sehingga pada malam itu Firaun mengizinkan orang Israel, bahkan mendesak mereka supaya keluar dari Mesir. Jadi persamaannya adalah Yesus sendiri seperti anak domba yang dipersembahkan. Yohanes pasal 1, apabila Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia memberitahu kepada pengikut-pengikutnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikian Yohanes memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus itu seperti anak domba Allah. Yesus itu anak domba Allah yang dikorbankan. Jadi pada malam di Taman Getsemani, saya melihat satu video tentang seseorang yang mengatakan ketika Yesus berada pada malam itu di Taman Getsemani, jangan lupa Yesus ada dua sifat. Sifat yang pertama, dia ialah Tuhan. Kedua, dia ialah manusia. Jadi ada dua sifat, ketuhanan, keilahiannya, dan juga kemanusiaannya. Tetapi ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus berbeban berat. Yesus sangat ketakutan. Sehingga firman Tuhan mengatakan peluhnya itu apabila menitis, itu bercampur dengan darah. Dikatakan bahwa orang yang sangat ketakutan, orang yang sangat tertekan, apabila pembuluh darah, saraf itu di tubuh badannya, itu akan pecah karena ada banyak tekanan yang dialaminya, sehingga hal itu boleh terjadi. Nah itu yang Yesus alami ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Orang ini mengatakan betul dia Tuhan, tetapi ketika dia berada di Taman Getsemani, dia ialah manusianya. Dia mengalami semua itu dari segi kemanusiaannya. Karena sebagai manusia, Yesus juga tahu betapa nyerinya, betapa beratnya penderitaan yang bakal dia alami di atas kayu salib. Kalau Anda melihat esok Jumat Agung, Anda akan menyaksikan sendiri. Kita akan ada 14 stasiun, kita akan melawat setiap stasiun itu, dan kita akan mengimbas semula apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Perjalanannya sampai dia dihukum, sampai dia mati di atas kayu salib, penuh dengan penderitaan. Jadi di Taman Getsemani Yesus mengatakan seperti ini, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan yang Yesus maksudkan itu ialah cawan penderitaan yang akan dia minum. Maksudnya pada malam itu permulaan penderitaan akan dialami oleh Yesus. Dia akan ditangkap dan akan melalui penghakiman, dan selepas itu dia akan dijatuhi hukuman mati. Jadi ketika di Taman Getsemani, Yesus ketakutan. Yesus
berbeban berat. Dan akhirnya Yesus mengatakan kepada Bapaknya, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan menurut kehendakku, tetapi kehendak pula yang terjadi." Yesus tidak melarikan diri pada waktu itu. Walaupun dia ketakutan, walaupun dia terasa sangat gemetar karena penderitaan yang bakal dialaminya, tetapi Yesus pada akhirnya dia memilih untuk melakukan atau memenuhi tujuannya datang ke dalam dunia, yaitu mati di atas kayu salib. Jadi tubuh Yesus dan darah Yesus itu dilambangkan seperti yang kita ada malam ini, roti tidak beragi dan juga wine atau ribena untuk anak-anak. Di perjanjian baru, roti yang tidak beragi itu menggambarkan tubuh Yesus dan wine itu melambangkan darah Yesus yang dikorbankan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan membebaskan manusia berdosa daripada hukuman. Sama seperti pengalaman orang Israel, mulai darah yang dipalitkan itu, apabila malaikat maut melihat, tidak membunuh, mereka selamat karena ada tanda itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Yesus, melalui darahnya, melalui tubuhnya yang dikorbankan, Yesus menyelamatkan manusia. Sama seperti pengalaman orang Israel, melalui pengalaman itu Firaun mendesak orang Israel keluar dan Musa mulai memimpin mereka dalam perjalanan di padang pasir menuju ke tanah Kanaan. Bagi kita pada hari ini, Mesir itu tempat perhambaan dosa. Apabila kita hidup tanpa Tuhan, di sanalah kita, gambarannya kita berada di Mesir. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi kita memuji Tuhan karena Yesus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya untuk menyelamatkan kita. Kemudian Yesus memimpin kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bukan dalam dunia ini, tetapi tanah perjanjian itu yaitu surga. Tempat di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi oleh sebab itu saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini sedikit sebanyak tentang latar belakang kenapa orang Yahudi mereka ada perjamuan ini Paskah untuk mengingatkan mereka yang mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada kita pada hari ini. Tubuh dan darah Tuhan Yesus mengingatkan kita, Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita daripada perhambaan dosa, menyelamatkan kita daripada hukuman dosa, menyelamatkan kita daripada kuasa si iblis, dan Yesus akan memimpin kita, membawa kita tinggal bersama dengan Bapa di surga. Itu tanah perjanjian yang baru untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan membaca Mazmur 135 sebagai pujian kita kepada Allah karena menebus nenek moyang kita dari Mesir dan memberi perlindungan yang berterusan. Kita akan baca berbalas-balas. Saya baca ayat ganjil, saudara dan saudari baca ayat genap sampai pada akhir ayat yang ke-21. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah.
Ia menaikkan kabut dari hujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Bersama-sama, terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Jadi sediakan anggur yang terakhir, anggur yang keempat. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta yang menciptakan buah anggur. Sekarang kita boleh minum.
yang bangkit daripada kematian. Jadi kebaktian seperti biasa jam 12 tengah hari. Nah, satu perkara lagi tentang Jumat Agung, sebenarnya kita ada masa untuk membersihkan kuburan. Bagi Anda yang ada ahli keluarga di kuburan, di tanah perkuburan Anglican 1, 2, dan 3, lawatan akan dibuka bermula jam 6 pagi hingga jam 3 petang. Jadi ada SOP yang patut dipatuhi dengan ketat. Jadi sebelum Anda pergi ke gereja, Anda mau mengunjungi ahli keluarga Anda, datang sebelah pagi lah. Sebelah tengah hari bersiap sedia, jam 1 lebih atau jam 1 mulai bergerak, jam 2 tepat kita akan memulakan acara Jumat Agung. Jadi untuk pengumuman yang lain Anda boleh lihat dalam e-bulletin Anda, ada perkara-perkara penting yang perlu Anda lihat di sana supaya Anda tidak ketinggalan perkara. Jadi kita akan masuk dalam lagu kesyukuran, lagu yang terakhir. Dan selepas itu kita akan berdoa dan kita akan beredar. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Ya, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita. Jadi ya, kita sudah minum ada 4 gelas ya. Saya rasa saya seperti ada miring-miring sedikit sudah. Jadi kita mau gerakkan badan kita ya supaya malam ini kita semangat dan esok kita boleh datang ke gereja lagi ya. Oke? Avenu Shalom Elohim, Avenu Shalom Elohim, Avenu Shalom Elohim, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim, Avenu Shalom Elohim, Avenu Shalom Elohim, Avenu Shalom Elohim, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Ku bawa berita sejahtera, 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 ku bawa berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru, mari nyanyi bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia, bagi Dia lagu baru. Mari semuanya nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Wah, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia, Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru,
nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Mari semua katakan bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar. Dengan Allah kan hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar. Dengan Allah kan hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Hey, haleluya. Yesus Raja buat kita, amin. Haleluya. Thank you Lord. Bapak di surga, terima kasih untuk malam ini kami boleh datang bersama-sama, khususnya untuk mengingati sejarah orang Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir sehingga mereka dapat pergi ke tanah perjanjian, dan sebagaimana Yesus yang rela memberikan tubuh dan darahnya yang mewakili roti dan air anggur supaya kami yang berdosa ini diselamatkan. Dan Tuhan Yesus menyediakan banyak bilik di surga supaya kami boleh tinggal bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan memimpin kami dalam perjalanan sehingga kami selamat sampai ke tempat masing-masing. Kami berdoa malam ini Tuhan berikan kami istirahat yang cukup sehingga esok sekali lagi kami siap melakukan apa yang perlu kami lakukan dan bersiap juga untuk datang ke rumah Tuhan mengingati Yesus yang mati di atas kayu.